semangat gue hilang, gue nggak mau ikutan lomba lagi karena ego gue. Kalau gue gagal, gue rugi apa? Dulu waktu saya susah, saya dan keluarga terpaksa pergi ke Singapura. Tapi, lihatlah saya sekarang. Kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Ini semua hanyalah masalah mindset. Apakah benar semua itu hanyalah masalah mindset? Hello guys, welcome back to my channel. Kenalin, nama gue Jeremy, seorang anak non-privilege yang ingin membantu orang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Gue sering live tips, life hack, dan juga productivity dari sudut pandang orang yang tidak berprivilege. Buat yang berkenan, boleh subscribe. Oke, kita kembali lagi di segmen BBB, yaitu bahas buku bareng. Kali ini gue bakal ngebahas buku yang menurut gue dibutuhkan banget buat lo para Gen Z atau milenial ya, yang ngerasa kalau apakah hal yang gue lakukan itu udah benar, atau gue mau nyoba sesuatu tapi malu atau mager segala macem. Semua itu bakal terjawab dari buku Mindset karya Carol S. Dweck. Jadi basically buku ini ngajarin kita bagaimana cara kita memiliki mindset yang baik dan mana mindset yang buruk. Tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Fixed mindset versus growth mindset. Pada dasarnya buku ini menjelaskan bahwa manusia itu hanya dibedakan menjadi dua tipe mindset, yaitu fixed mindset dan juga growth mindset. Bedanya apa? Orang-orang fixed mindset ini adalah orang-orang yang percaya bahwa bakat, kemampuan, kecerdasan itu tuh adalah hal-hal yang dibawa dari lahir dan tidak bisa kita pelajari. Sedangkan kalau growth mindset itu percaya bahwa bakat, kemampuan, dan lain sebagainya adalah hal-hal yang bisa kita pelajari. Dan fixed mindset ini biasanya orang-orang yang tidak mau untuk mencoba karena dia ngerasa, kayaknya gue nggak bisa deh, mending nggak usah, gue nggak bakat gitu. Sedangkan kalau growth mindset, bodo amat, gue coba aja dulu lah, bisa atau enggak gimana ntar, yang penting gue belajar, yang penting gue coba gitu. Jadi intinya kalau gue simpulin, ciri-ciri simpelnya adalah fixed mindset ini adalah orang-orang yang tidak berani terhadap sebuah peluang karena dia takut gagal. Sedangkan kalau growth mindset, orang-orang ini adalah orang yang selalu melihat peluang dan dia tidak takut gagal, melainkan selalu fokus pada pembelajaran dari sebuah peristiwa. Sebenarnya dua tipe mindset ini juga bisa lo temukan di teman-teman seperjuangan lo gitu. Kalau lo punya teman yang terhadap peluang tuh selalu skeptis gitu tuh, kayak banyak alasan, males segala macem, udah pasti itu yang fixed mindset. Tapi kalau ada orang yang selalu melihat peluang, mempelajari dan open terhadap apapun, biasanya dia tuh growth mindset. Dia selalu terbuka, dia selalu ingin belajar. Jadi kalau menurut lo ada di yang mana? Mindset itu dipupuk dari kebiasaan kecil. Tanpa lo sadari, mindset seseorang itu dipupuk dari kebiasaan ketika ia kecil. Sesimpel ketika lo melakukan sesuatu, misalnya lo ikut lomba dan lo diapresiasi. Cara mengapresiasi ini dapat membentuk anak ini untuk menjadi fixed mindset atau growth mindset. Kenapa? Ketika orang tua memuji anaknya, misalnya pujiannya seperti ini. Anak mama pinter banget, kamu bakat banget di sini, kamu pinter, kamu berbakat. Itu akan cenderung menjadikan anak fixed mindset. Kenapa? Karena yang ditanamkan adalah hal-hal yang nggak bisa dia ubah. Pinter, bakat, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ia mencoba hal lain dan tidak mendapatkan sesuatu yang sempurna dan memuaskan, dia langsung akan berpikir, gue nggak cocok di sini, gue nggak mau nyoba lagi karena dia tidak terbiasa gagal gitu. Tapi kalau apresiasi yang diberikan berupa apresiasi terhadap usahanya, anak mama hebat ya, berani nyoba, anak mama hebatnya nggak pantang menyerah buat nyelesain soal ini. Nah, pujian-pujian seperti itu akan membentuk anak menjadi growth mindset gitu. Karena yang dipuji adalah usahanya, bukan hasilnya gitu. Intinya, perbedaan fixed mindset dan growth mindset adalah ketika lu memberikan apresiasi terhadap bakatnya atau kemampuannya, itu tuh bakal bikin orang jadi fixed mindset. Karena ketika gue gagal di hal lain, gue nggak bakat di sini, gue nggak mau nyoba lagi. Tapi ketika hal yang lu apresiasi adalah usahanya, maka dia akan terbiasa dengan pembelajaran gitu. Yang diapresiasi adalah usaha untuk belajarnya, bukan hasilnya, seperti itu. Jadi, betul, gue juga punya pengalaman. Gue dulu tuh bisa dibilang sebagai anak kecil, gue tuh jago main catur ya. Dan gue tuh sering diapresiasi sama orang-orang sekitar gue. Wah, ini mah grandmaster nih. Wah, ini bakatnya gede banget, bla 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 bla. Ketika gue ikut lomba olimpiade dan gue kalah, di situ gue malu banget, gue nggak rela. Dan akhirnya semangat gue hilang, gue nggak mau ikutan lomba lagi karena ego gue hancur gitu.
Karena yang diapresiasi adalah hasil. Karena gue jago. Ketika gue kalah, ya udah, gue nggak terbiasa dengan kegagalan. Dan akhirnya gue nggak mau lanjut lagi untuk bermain catur. Jadi, pikirkan baik-baik pujian yang akan lu berikan kepada anak atau adik-adik lu kelak. Pujian dapat membunuhmu. Sama seperti poin gue yang sebelumnya, bagaimana cara lu memuji itu tuh akan berpengaruh terhadap mindset yang lu tanamkan. Pujian-pujian seperti yang berorientasi pada hasil, seperti kamu pinter banget, kamu berbakat banget, kamu jenius, kamu pasti matematikanya 100 terus, itu akan berakibat buruk pada orang tersebut. Karena ketika ekspektasinya berubah, tiba-tiba dia gagal di hal tersebut, dia langsung ngerasa kecewa. Oh, gue nggak bakat di sini. Oh, kayaknya daripada gue gagal dan gue malu, mending nggak usah gitu kan. Maka dari itu, apresiasi seharusnya difokuskan pada usaha yang dilakukan, bukan pada hasilnya. Kamu inisiatifnya gede banget ya di bidang ini, mama suka, mama senang kamu nggak langsung nyerah buat nyelesain soal ini. Itu apresiasi yang dibutuhkan oleh anak atau orang-orang. Ini berlaku juga sebenarnya di luar anak kecil ya. Lu mengapresiasi bawahan lu, temen lu gitu. Apresiasilah usahanya, aksinya, jangan hasilnya, untuk menciptakan mindset yang growth atau berkembang. Kalau gagal, terus kenapa? Kebanyakan dari orang, hampir 100% orang yang takut gagal, itu tuh biasanya dari fixed mindset. Kenapa? Karena orang-orang fixed mindset melakukan sesuatu, bermain sesuatu adalah untuk menang, bukan untuk belajar. Growth mindset tidak seperti itu. Growth mindset melakukan sesuatu adalah untuk mengambil sebuah pembelajaran untuk dirinya agar terus berkembang. Berhasil atau tidak, itu urusan belakangan. Lu tahulah, Thomas Alva Edison berapa ratus kali gagal menciptakan bola lampu, tapi dia masih terus belajar, masih terus bereksperimen, sampai akhirnya terciptalah bola lampu. Lalu Michael Jordan, dia sempat dikeluarkan dari tim basketnya, tapi dia belajar lagi, latihan lagi, dan akhirnya sampai sekarang dia menjadi pemain basket nomor 1 di dunia. Dan menurut gua, hal yang paling penting ketika kita ngerasa takut akan sebuah kegagalan adalah kita harus bertanya pada diri kita, kalau gua gagal, gua rugi apa? Kalau jawabannya lu tidak rugi harta, tidak bikin lu bangkrut, itu tuh kerugian yang tidak rugi-rugi banget gitu. Dan kita nggak harus takut gagal atas hal tersebut. Sama kayak gua ngonten kayak gini. Oke, kalau kita bahas goals, gua pengen konten gua viral, subscriber banyak, gua punya duit banyak, jadi terkenal. Ya nggak sih? Tapi, kalaupun gue gagal, nggak viral, nggak masalah. Karena gue dapat pembelajaran. Gue belajar nulis skrip di sini, gue belajar editing di sini, dan gue belajar cara menghandle YouTube di sini. Di kemudian hari, siapa tahu pembelajaran gue ini akan bermanfaat buat gue. Kayak gitu kan? Jadi, kalau keuntungan dari sebuah kegagalan itu jauh lebih banyak daripada kerugiannya, ya lu coba aja, nggak usah takut. Menurut gua, hal yang penting dari buku ini adalah bagaimana cara kita mengembangkan growth mindset kita, gitu kan. Yang paling pertama adalah lu nggak usah takut gagal selama itu tidak menghancurkan hidup lu. Seperti yang gua bilang, pasti lebih banyak pembelajarannya daripada kerugiannya. Lu kalau mau ikut lomba, ikutan. Lu pasti belajar sesuatu. Lu kalau ingin jadi content creator, mulai aja konten. Karena kalau gagal pun gak masalah gitu, lu pasti dapat belajar sesuatu gitu kan. Yang kedua, gagal itu manusiawi. Seorang Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, tendangannya itu tidak selalu berujung gol. Pasti banyak yang miss-nya juga. Penalti pun mereka pernah gagal, sering bahkan. Apalagi kita, orang-orang biasa gitu. Kita sama seperti mereka, jadi gak usah takut gagal. Dan yang terakhir, mental itu penting. Menurut gue, dengan banyaknya kita mengalami kegagalan, itu tuh akan membentuk mental kita. Gue yakin pertama kali lu gagal itu gak enak, tapi kesana-kesananya lu bakal terbentuk dengan sendirinya. Jadi menurut gue, tidak usah takut gagal, habisin jatah gagal lu semasih muda. Jujur gue baca buku mindset ini tuh adalah ketika gue di masa kuliah, dan gue memang ketika membutuhkan buku ini banget. Jadi gue menyerap 100% dari buku ini. Gue sangat merekomendasikan buku ini, tapi gue yakin di luar sana pasti banyak yang kontra dengan buku ini, kayak Enggak semua masalah tuh bisa diselesaikan dengan mindset yang baik gitu kan ya. banyak faktor di luar mindset gitu. Apakah dari resource, dari lingkungan, segala macem. Iya, gue setuju. Tapi gue jamin memang buku ini tidak akan memecahkan masalah lu di bidang tersebut, di bidang resource atau keuangan atau segala macam. Tapi gue yakin buku ini akan membantu lu untuk menjadi orang yang lebih kuat dengan mindset yang tepat untuk mendapatkan apa yang lo inginkan.
Oke, mungkin segitu aja segmen BBB kali ini. Buat lo yang ingin baca lebih detail, gue sediain book note di link di deskripsi. Lo bisa download, bisa bayar pay as you wish, mau nol juga bisa, atau lo mau donasi boleh juga. Kalau lo suka konten gue, boleh like, komen, dan juga subscribe. Atau ada request, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Segitu aja dari gue. I'll see you on the next videos.